Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Pemkot Semarang tentunya sudah menyusun berbagai program yang tujuan utamanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Dalam kondisi perekonomian baik global maupun nasional yang sedang tidak baik-baik saja ini, Pemkot Semarang tetap berupaya untuk bisa menjalankan berbagai program baik nasional maupun daerah di tahun 2024 ini. Program prioritas nasional yang dijalankan yaitu pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan target zero stunting. Penghargaan yang diperoleh dari PBB untuk program penanganan stunting Pemkot Semarang beberapa waktu lalu tentunya menjadi penyemangat untuk mencapai program prioritas nasional lainnya. Selain menjalankan program prioritas nasional, pada tahun 2024 Pemkot Semarang tentunya telah menyusun dan melaksanakan berbagai program prioritas. Bagaimana menyelaraskan program prioritas dimaksud agar optimal untuk kesejahteraan masyarakat, terutama karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi saat ini. Semuanya akan kita kupas tuntas dalam dialog Prime Topic bersama DPRD Kota Semarang kali ini dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas Kota Semarang tahun 2024. Sesaat lagi Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Kota Semarang. Kali ini mengangkat tema Menyelaraskan Program Prioritas Kota Semarang tahun 2024. Disiarkan dari lobi Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37-39 Semarang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Seperti di prolog tadi kita sudah membeberkan apa aja yang akan kita bahas di dialog kali ini yang mengangkat tema menyelaraskan program prioritas Kota Semarang tahun 2024. Nah, seperti apa yang tema ini kita gelar, tentunya ini berkaitan dengan kepentingan publik yaitu tentang kesejahteraan masyarakat. Baik, di dialog kali ini kami undang 3 narasumber yang sangat berkompeten tentunya. Sebelumnya saya akan kenalkan dulu ketiga narasumber kita. Di sebelah kanan saya ada Pak Kadarul Usman, SEMM. Yun Sewu, ini saya panggil nama akrab aja langsung. Ya, alhamdulillah kabar baik Mas, sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Tentunya bahagia. Bahagia ya. Berarti indeks kebahagiaan Kota Semarang naik ya? Naik Mas, kalau semuanya ketawa, semuanya bahagia semuanya. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Baik, di sebelahnya Pak Kadarul Usman ada Kepala Bapeda Kota Semarang, Bapak Budi Prakosa, STMT. Apa kabar Pak Budi, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kesibukan apa ini Pak Budi belakangan? Kesibukannya akhir-akhir ini pokoknya saya selama Mas Pailus bahagia, saya ikut bahagia. Gitu ya. Karena pembahasan anggaran. Di sebelahnya Pak Budi ada pengamat kebijakan publik kita dari Visip Undip Semarang, Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Nur ikut bahagia. Ikut bahagia ya. Pak Nur ini biasa kalau kita ngobrol kita sebut panggilannya NHS, jadi singkatannya. Karena Pak Nur Hidayat Sardini kepanjangan ya. Iya. Apa kesibukannya kali ini Pak? Ya biasa ngajar, biasa, ya? Tridharma lah. Ya. Orang kampus biasa. Balik lagi ke sebagai dosen ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih sudah rawuh Pak di acara Prime Topic. Saya ke Mas Pilus ini yang pertama nih Mas, di tengah ini kan momen bahagia juga ya. Ada pesta demokrasi tanggal 27 November. Nah, kira-kira hal apa saja yang dapat dari Mas Pilus di lapangan sebagai wakil rakyat agar masyarakat ini tetap menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan nyaman dan aman dan bahagia itu tadi? Ya Mas, ini menarik. Menarik artinya gini, masyarakat itu kan kalau kita biarkan mereka, tapi pasti ada sesuatu yang menjadi persoalan dan menjadi sesuatu yang menyesatkan sekaligus membingungkan. Di tahun 2024 ini ada perhelatan secara besar-besaran pada saat itu tanggal 14 Februari. Wah, itu luar biasa sekali fenomenanya
kejadian-kejadiannya, persoalan-persoalan yang muncul di sana. Masyarakat ini juga dihadapkan dengan persoalan yang mungkin luar biasa, dengan sesuatu yang harus ditentukan oleh masyarakat itu. Sedangkan di satu sisi pemerintah juga harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemerintah. Legislatif juga sama, pada saat itu juga ikut bertarung kembali, ya, karena ada persamaan pemilu presiden dan legislatif. Nah, ini memposisikan yang benar-benar sebagai legislatif, sebagai masyarakat, memberikan masyarakat pemahaman supaya masyarakat itu tidak seperti tadi yang tak sampaikan. Ini kan berat juga. Terus belum pertanyaan tadi itu bagaimana sih menghadapi ini. Tidak lama lagi nanti di akhir tahun ini ada perhelatan lagi, itu khusus di kota Semarang kalau kita berbicara di Semarang, tapi ini serentak se-Indonesia, ini nasional lagi. Wah, ini sudah mulai ramai, masyarakat dipertontonkan dengan isu-isu, gambar-gambar. Ini masyarakat bingung loh, ini belum keringatnya belum kering, dihadapkan lagi. Kadang-kadang pemerintah, masyarakat tuh bingung, ini kita ini mau diapain, nanti setelah ini masyarakat itu bisa menikmati apa sih? Jangan-jangan setelah ini nanti jangan-jangan ganti pemimpin, itu masyarakat deg-degan terus loh itu. Masyarakat deg-degan terus, artinya otomatis ekonomi keganggu. Kalau kita berbicara peralihan pemimpin dari presiden itu, mereka yang dulunya sudah mapan, pengusaha-pengusaha pun juga bingung, masih nunggu kebijakan apa lagi. Ini nanti di kota kita ada lagi. Ini ibarat darah itu belum bisa berputar sesuai dengan jarum jam, ini sudah dihadapkan lagi. Ini tugas kita semuanya. Sehingga saya selalu mengajak masyarakat bahwa hadapilah apa yang ada itu dengan ikhlas. Hadapi semua ini itu dengan kesabaran. Kalau kita ini menghadapi sesuatu belum terjadi sudah mengalami kesulitan, jenengan sudah bingung semuanya, nanti malah jadi ketakutan, trauma, kerugian ada di masyarakat itu sendiri. Makanya kita mencoba sesuai dengan kapasitas kami sebagai wakil rakyat, juga saya juga memposisikan sebagai wakil rakyat juga di situ, supaya kita ini tidak terjadi, kita ini juga tidak ikut terpancing. Iya, karena kalau kita ini terpancing, terus kita ini kadang-kadang salah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, nanti kasihan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga saya mencoba memberikan sebuah pemahaman politik yang baik dan mendekati benar seperti apa. Terus pada saat menghadapi pemilu masyarakat harus bagaimana. Saya kira masyarakat sekarang ini sudah cukup lumayan cerdas, bisa menentukan pilihannya yang sekiranya bisa membawa masyarakat itu ke depan bagaimana, yang bisa melindungi seperti apa, yang bisa memberikan sebuah solusi itu yang pemimpin yang bagaimana. Saya kira masyarakat karena dihadapkan dengan 5 tahunan seperti itu, apalagi ini 1 tahun 2 kali, ya mudah-mudahan dan harapan saya nanti masyarakatnya itu semakin bisa menentukan dan bisa menjadi pemilih cerdas. Ya, baik, Mas Pilus izin, nyuwun sewu. Kan biasanya Mas Pilus kalau kita lihat ya di media sosialnya itu kan sering jalan-jalan ke kampung, aja anak-anak muda nongkrong, ngopi dan lain-lain. Aspirasi apa yang ditangkap oleh Mas Pilus dalam kerangka untuk mewujudkan pembangunan di Kota Semarang? Ya, aspirasinya macam-macam. Kita lihat dulu dari kalangan apa. Kalau dari kalangan milenial, pasti mereka itu juga kepingin lah bersuara, diberikan ruang. Manakala mereka ada keinginan, cara menyampaikannya kemana sih Pak? Kira-kira seperti itu. Mereka ini kan harus butuh informasi yang jelas, butuh bimbingan, butuh arahan. Yang namanya milenial itu kan masih ini ya, mereka itu masih belum paham, belum ada bentuknya. Iya. Gitu. Sehingga kalau ini dari kaum milenial ini tidak diberikan ruang dari awal ya, mereka supaya bisa berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu, terus mereka juga diberikan kesempatan untuk berpendapat. Ini saya kira
penting menurut kami. Sehingga kalau mereka ditutup, tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, bahaya juga loh itu. Ini dari milenial. Nah, kalau dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu yang diinginkan adalah bagaimana caranya di lingkungan itu bersih, kemajuannya bisa dirasakan, pembangunannya bisa dirasakan, lingkungannya bisa menjadi damai, lingkungannya juga bisa menjadi ayem. Nah, itu sebetulnya, dan sesuatu keinginan dari masyarakat itu langsung didengar dan bisa langsung direalisasi. Itu yang berkembang di sana. Mak-mak beda lagi. Jadi macam-macam di sana. Iya, macam-macam, menyenangkan. Nah. Oke. Berarti sudah ada gambaran ya Mas Pilus ya, ketika bersama rakyat kemudian bertemu dengan teman-teman di dewan, dengan pemerintah sebagai partner juga itu sudah menjadi rumusan untuk bagaimana nanti program-program yang akan dijalankan pemerintah Kota Semarang. Iya, memang gini, kita ini kan di lembaga legislatif, eksekutornya ada di eksekutor di sana. Walaupun dari pemerintah itu juga memberikan ruang bagi siapa-siapa untuk memberikan masukan supaya bisa direncanakan dalam sebuah programnya. Dari kami pun juga banyak. Lah itu nanti kita sinkronkan, kita masukkan dalam sebuah program yang mana program tersebut sudah direncanakan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Lah inilah yang harus kita lakukan. Makanya kita harus sering turun supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang berkembang di masyarakat seperti apa. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat. Yes, baik Mas Kadar Lusman, Mas Pilus, terima kasih. Demikian paparan singkat bagaimana gaya ya, style dari Ketua DPRD Kota Semarang ini dalam mengumpulkan informasi dan merangkumnya. Tentu ada ruang-ruang diskusi yang akan kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya di Prime Topic dengan tema menyelaraskan program prioritas Kota Semarang tahun 2024. Kita rehat sejenak. Anda masih ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan tema menyelaraskan program prioritas Kota Semarang tahun 2024. Disiarkan dari lobi Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang.